Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, 'cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo dari kelompok 7 dengan tema judul teori politik progresif. Langsung saja pada konteks pembahasannya, yaitu yang poin pertama di sini ada definisi teori politik progresif. Teori politik progresif dapat dipahami sebagai suatu pendekatan dalam bidang politik dan hukum menitik beratkan pada upaya perubahan sosial ke arah yang lebih baik di situ. Pendekatan ini berorientasi pada penciptaan keadilan, inklusivitas, serta responsivitas terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Dalam perspektif ini, tentu saja hukum dipandang sebagai instrumen yang harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial, bukan hanya sekedar aturan yang bersifat statis. Yang kedua yaitu tokoh pengemuka teori. Pemikiran mengenai politik progresif tidak terlepas dari kontribusi beberapa tokoh penting seperti John Dee dan Richard Pons. Keduanya menekankan bahwa hukum ini memiliki fungsi strategis sebagai alat untuk merekayasa dan mengarahkan perubahan sosial. Dengan demikian, tentu saja hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga sebagai sarana transformasi masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yang dimana contoh dari implementasi teori politik progresif dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, yang dimana contohnya itu yang meliputi pelaksanaan reformasi agraria, pelindungan hak asasi manusia, serta pengembangan kebijakan pendidikan yang inklusif dan merata. Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial secara lebih luas. Dan poin selanjutnya, yang dimana studi kasus di Indonesia itu salah satu bentuk penerapan teori politik progresif di Indonesia dapat dilihat pada proses reformasi hukum yang terjadi setelah berakhirnya masa Orde Baru. Periode ini ditandai dengan berbagai perubahan signifikan dalam sistem politik dan hukum yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, transparan, dan juga akuntabel. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Di sini ada poin tentang kelebihan teori politik progresif. Jadi, teori politik progresif ini memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya ada kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, yang dimana orientasinya terhadap keadilan sosial serta dorongannya terhadap inovasi dalam perumusan kebijakan publik. Hal ini menjadikan teori ini relevan dalam menghadapi tantangan sosial yang terus berkembang. Di sini ada poin ke-6, yang dimana di sini membahas tentang kelemahan teori politik progresif. Jadi di sisi lain, teori ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti potensi terjadinya ketidakstabilan apabila perubahan itu dilakukan secara terlalu cepat. Dan juga selain itu, teori ini juga rentan terhadap konflik kepentingan serta menghadapi kendala dalam implementasi yang tidak selalu berjalan secara konsisten di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan di poin ke-7, yaitu kaitan dengan politik hukum di Indonesia. Dalam konteks politik hukum di Indonesia, teori politik progresif memiliki peran penting dalam mendorong pembentukan hukum yang lebih terhadap
kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu memberikan solusi nyata terhadap permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Jadi kesimpulannya, teori politik progresif merupakan pendekatan yang menempatkan politik dan hukum sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pemikiran tokoh seperti John Dewey dan Roosevelt menegaskan bahwa hukum tidak boleh bersifat kaku, melainkan harus berfungsi sebagai alat rekayasa sosial demi kesejahteraan masyarakat.